Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Aziza Widyaningsih dengan NIM 20081050076. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai membaca kritis yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Yazidul Ulum. Berikut presentasinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian membaca kritis. Membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk mendalami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran penulis yang merupakan analisis yang dapat dipercaya atau yang dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik membaca kritis. Seorang pembaca kritis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Tentu, seorang pembaca kritis dalam membaca pasti menggunakan cara berpikir yang kritis. Yang kedua yaitu mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaannya. Seorang pembaca kritis dalam membaca itu menilai bahan-bahan bacaannya itu secara kritis dan kreatif. Yang ketiga yaitu terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. Dan yang terakhir yaitu pembaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. Seorang pembaca kritis dalam membaca itu menganalisis terlebih dahulu isi bacaan sebelum menyetujui pendapat pengarang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan membaca kritis. Yang pertama yaitu memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua yaitu memanfaatkan kemampuan pemahaman membaca dengan kemampuan membaca kritis. Yang ketiga yaitu memahami organisasi atau struktur tulisan atau bacaan. Yang keempat yaitu memberikan penilaian terhadap penyajian atau penulis atau pengarang. Dan yang kelima yaitu menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Selanjutnya yaitu mengenai keterampilan membaca kritis. Seorang pembaca kritis harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan memfokuskan, yaitu kemampuan yang dimiliki untuk memilih informasi yang lebih penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Yang kedua yaitu keterampilan mengumpulkan informasi, yaitu keterampilan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi kemudian digunakan untuk proses kognitif berikutnya. Yang ketiga yaitu keterampilan mengingat, yaitu keterampilan atau strategi secara sadar yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu keterampilan mengorganisasi, yaitu keterampilan menyusun informasi yang secara lebih ringkas agar dapat mudah dipahami dan disajikan secara efektif. Yang kelima yaitu keterampilan menganalisis, yaitu keterampilan yang digunakan untuk mengklarifikasi isi bacaan. Yang keenam yaitu keterampilan mengeneralisasi, yaitu simpulan dari informasi-informasi yang didapat. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengintegrasi, yaitu keterampilan yang digunakan untuk meletakkan secara bersama-sama bahan-bahan bacaan atau bagian-bagian atau aspek-aspek secara relevan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mengevaluasi, yaitu keterampilan yang melibatkan penilaian secara rasional. Selanjutnya yaitu mengenai teknik membaca kritis. Teknik membaca kritis bisa dilakukan dengan metode SQ3R, di mana SQ3R itu meliputi yang pertama yaitu survei, yang kedua yaitu question, yang ketiga yaitu read, yang keempat itu recite, dan yang kelima itu review. Di mana survei sendiri yaitu proses persiapan membaca dengan cara melihat secara sekilas isi bacaan tersebut. Yang kedua yaitu question. Question yaitu proses bertanya dengan cara mengajukan pertanyaan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu read, yaitu proses membaca secara keseluruhan isi bacaan tersebut. Yang keempat yaitu recite, yaitu proses resitasi atau melakukan refleksi terhadap bahan bacaan. Dan yang kelima yaitu review. Review yaitu proses yang dilakukan setelah proses membaca selesai, agar informasi yang didapatkan itu dapat masuk ke memori jangka panjang. Yang terakhir yaitu mengenai manfaat membaca kritis.
Seorang pembaca kritis dalam membaca itu memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pemahaman yang mendalam dalam menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bacaan. Yang kedua yaitu dapat memiliki kemampuan mengingat yang lebih kuat tentang memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap diri sendiri yang untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Demikian presentasi mengenai membaca kritis, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.